Saya koruptor, saya pembunuh, saya maling rakyat. Berbahaya. Maling uang rakyat. Lebih bahaya dari teroris. Saya maling rakyat. Berbahaya. Maling uang rakyat. Lebih bahaya dari teroris. Gimana tadi perasaan persidangan kali ini? Tidak dengar apa, putus-putus, terus ya saya merasa nggak ngomong, sedang tidak berbicara dengan manusia. Siapa yang tahu itu asli manusia, kan sekarang ada teknologi deepfake segala macam. Silakan di Google itu deepfake namanya. Anda bisa menciptakan orang mirip siapa saja di layar monitor. Anjay, gue suka banget sih sama tayangan barusan. Kayaknya sejak Iwan Fals tuh baru kali ini lagi deh ada musisi yang serebel ini gitu, kayak bersuara gitu. Iya gak sih? Ya oke, seperti biasanya ini adalah dini hari dan selamat datang di Narasi 3 Pagi. JRX. Berbagai media sudah memberitakan bahwa kritik Jering ke ID memang benar. Terkuak, ID keberatan biaya rapid test diturunkan. Jering, tahulah ya kasusnya si Beli ini. Singkatnya, ID itu baper karena dianalogikan sebagai kacung WHO. Tapi menurut gue kalau lo atau ada pihak lain yang membela ID dalam hal ini, aneh sih. Waktu itu Jering nulis yang intinya gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang melahirkan harus tes COVID. Jering memang kontroversial karena Jering sering menyuarakan perkara corona dengan stylenya yang dia banget gitu, yang menurut gua punk, definisi punk gitu. Memang seolah seperti flashback ke Iwan Fals yang dulu selalu mengkritik lewat karya, juga pernah dipenjara bahkan, mirip. Tapi ya selamat datang di negara demokrasian ini teman-teman. Banyak yang kontra dengan hal semacam ini, tapi gue pribadi yang mencoba berpikir secara rasional, kritik keras Jering ini benar-benar untuk kepentingan rakyat. Dia menunjukkan dirinya itu pemberani tak hanya lewat tulisan cuy. Di satu sisi, kadang gue pun gak setuju dengan cara Jering yang waktu itu sempat terjebak teori konspirasi WHO. Waktu itu dia mengangkat isu yang berasal dari Siti Fadilah. Siti Fadilah agak sedikit fatal sih, nge-hoax soal Bill Gates dan WHO. Kenapa Siti Fadilah tidak diproses hukum? Lagi pula, statement Siti Fadilah juga diangkat secara ilegal lewat panggungnya Om Deddy itu. Iya kan? Dan itu menyebar di kalangan artis. Kalau Jering terpancing, artis lain juga kan. Kalian tahulah. Karena itu terlepas dari caranya eksis dengan cara menyuarakan hal semacam itu, tindakan aparat dengan melakukan kriminalisasi dan penangkapan dengan tekanan ID itu sangat tidak masuk akal cuy. Janggal gitu. Kenapa demikian? Bukankah ID selama ini patut disematkan julukan entah apa sih? Dengan melihat cara ID yang meremehkan TPK waktu lalu dan sederet lagi hal yang membuat kita geleng-geleng perihal semuanya. Ya ID itu emang begitu, kita semua tahu lah. Lalu kenapa perjuangan Jering ini patut diapresiasi? Kritik rapid test itu memang masuk akal cuy. Ketika pandemi menjadi ajang bisnis dan mengeruk untung, salah satunya dari swab atau rapid test, maka sudah sepatutnya kita mengacungkan jempol untuk orang-orang seperti Jering, siapapun itu. Orang-orang yang berjuang layaknya Spartan. Rapid test sempat harganya 300.000 sampai 1 juta. Gila, ini bener-bener bisnis yang
tak berberi kemanusiaan sih. Akhirnya singkat cerita pemerintah melalui Kemenkes waktu itu turun tangan dan menetapkan batas untuk biaya rapid test adalah 150.000. Itu pun sebenarnya batas yang tertinggi. Nah, tahu nggak cuy? Ketika Kemenkes menetapkan batas biaya itu, yang paling bereaksi keras itu siapa? IDI cuy, Ikatan Dokter Indonesia. IDI yang paling bersuara dan mengklaim bahwa itu akan merugikan tenaga medis, katanya. Waktu itu Slamet Budiarto yang mengkritik langkah Kemenkes yang mengeluarkan surat edaran soal aturan batasan tertinggi. Nah, kalau begitu, kritik jering mana yang tidak masuk akal? IDI seperti tidak berpihak kepada rakyat yang diperas dengan biaya rapid test ini. Malah kan ada yang bilang modalnya hanya 20.000. Yang katanya profesor itu katanya. Itu bisa jadi benar atau enggak, gue juga gak tahu sih. Jika IDI ngotot, kita harusnya bela jering. Karena justru secara tidak langsung jering membela Kemenkes yang menurunkan harga rapid test. Halo kalian yang mengkritik jering dan senang karena dia ditangkap. Di sana jering malah justru semakin membongkar kebusukan IDI. Seharusnya kita ini mendukung siapapun, bukan hanya jering. Siapapun yang berjuang agar biaya rapid test itu tidak menjadi beban berat bagi rakyat. Iya nggak? Di sini kita bisa membaca bahwa IDI memang seakan tak peduli dengan rakyat. Malah menjadi institusi yang melihat untung rugi, tapi bukan untuk kepentingan rakyat. Kalau kita lihat kenyataannya seperti itu, jadi kayak ada benarnya jering menuding IDI dengan kata kacung. Kenapa rakyat harus dikorbankan? Kenapa rapid test tidak gratis saja? Nggak mungkin sih. Ya, setidaknya jering sudah mencatatkan diri dalam sejarah sebagai pelawan IDI walaupun dia bukan ahli medis. Sikap ini yang menurut gue keren. Kritiknya bukan tanpa dasar. Kita juga pasti tidak mau kan IDI terus hadir untuk rakyat tapi bukan membawa manfaat. Pokoknya jempol untuk orang semacam jering, apalagi dengan keberaniannya. Kalau mereka kontra dengan jering, biar saja. Mereka itu tidak memahami perjuangan jering yang sebenarnya. Jering memang penampilannya urakan. Mungkin sedikit menyebalkan bagi sebagian orang. Tapi dia benar-benar tak mau rakyat kecil jadi korban pemerasan dengan mengatasnamakan tes tapi dengan biaya yang di luar nalar. Dengan gagah dia dijemput. Gue cuma berpikir, jangan sampai netizen mengalami perlakuan yang sama seperti jering. Karena mengkritik malah dianggap kriminal dan dikenakan pasal karet. Tapi jangan-jangan gue ngomong gini ntar kena juga ya. Tapi enggak lah, aman, enjoy. Ya pokoknya singkat kata, simpati buat perjuanganmu, Igede Aryastina. Keren, asik. Udahlah ya, ntar kemana-mana malah gue, gawat nanti. Dah, silahkan subscribe, like, komen, dan share channel-channel artis giveaway. Ya oke lah, gue tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tadi gak gue buka dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, sehat dan sukses selalu kalian. Gue Ale Sampurna, ciao, bye bye.